Bagaimana caranya agar tidak stres ketika kita tak punya uang? Ketika saya dan suami sedang diuji ekonomi sangat berat, usaha lancar tapi hasilnya tak nampak, dan semakin banyak utang, apakah ini penegur dosa kami, Pak Ustadz? Semenjak udah jam 6, cepat betul waktu ini. Semenjak ibu saya meninggal, keluarga dari ayah saya dekat semua. Sementara dulu mereka jauh dari kami. Karena saat ini kami buka usaha. Salahkah saya benci pada mereka? Tak boleh. Dulu waktu makku hidup tak ada kalian datang. Sekarang makku mati, usaha kami maju, kalian dekat. Masalah dia jahat itu urusan dia sama Allah. Jangan gara-gara orang jahat kita jadi. Lalu apa beda kita sama dia? Dia jahat, urusan dia sama Allah. Kita tetap buat baik. Tapi dia Pak Ustadz sama mak kami begitu. Itu urusan dia sama Allah. Jadi pahala untuk mak kalian. Tetap buat baik sama dia. Dilemparnya mak kami pakai batu Pak Ustadz, lempar dia pakai bunga. Kasih dia bunga, belikan dia bunga. Bunga yang kaca dari pasar bawah tuh. Dia bongkak kepalanya. Apakah saya salah terlalu larut dalam kesedihan ketika saya dan suami sedang diuji ekonomi sangat berat, usaha lancar tapi hasilnya tak nampak, dan semakin banyak utang? Apakah ini penegur dosa kami, Pak Ustadz? Kalau kita sakit, tumpur, kecurian, kebakaran, kemalingan, ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah menghapuskan dosa-dosa. Kemungkinan yang kedua, sebetulnya ibu sudah diletakkan di surga Jannatul Firdaus, sudah masuk dalam daftar Jannatul Firdaus. Pas dihitung kurang amalnya, kata Allah uji dia, sehingga ketika dia tabah cukup amalnya, jadi cukup gara-gara itu. Ketiga, ada amal yang tak keluar tenaga. Tawaf keluar tenaga, perang keluar darah, sedekah keluar duit. Tapi ada amal yang tak keluar tenaga, tak keluar duit, tak keluar darah. Nama amalnya sabar. Allah ingin kita beramal dengan satu amal. Nama amalnya sabar. Yang keempat, orang masuk surga, semua sudah dapat nikmat surga. Allah tanya, hei penghuni surga, apa yang kalian belum dapat? Kata penghuni surga, kami belum dapat satu ya Allah. Apa itu? Ridhamu. Kata Allah, yang dapat ridhaku cuma satu. Siapa dia? Yang dapat ridhaku orang yang ridha menerima takdirku. Sebetulnya Allah ingin kita beramal dengan amal ridha. Ridha itu apa? Ridha itu tak melawan, itu arti ridha. Ridha, pernah menengok mayat dimandikan, waktu dicucuk hidungnya melawan dia. Begitulah ridha itu. Tak melawan kita, itu arti ridha. Kalau masih melawan belum ridha lagi. Tak melawan, yang kita katakan hanya raditu billahi rabbah. Itulah dia ridha. Jadi kalau kita mengalami kesulitan hidup, ada 4 kemungkinan. Jelas apa tak jelas? Jelas. Siapa bilang Ustaz Somad tak jelas? Bagaimana caranya agar tidak stres ketika kita tak punya uang? Yang pertama, apakah duit banyak itu cukup? Tidak. Maka dalam hidup jangan banyak kebutuhan. Setiap kita banyak keinginan, pasti banyak pengeluaran, akan banyak hutang.
Saya seumur hidup tak pernah berutang. Waktu kuliah 4 tahun di Mesir tak pernah saya berutang. Karena saya tak banyak keinginan. Apa yang ada hidup saya gitu. Saya jadi PNS 2008 sampai keluar PNS 2019 tidak pernah menggadaikan SK ke bank sekalipun. Maka saya dibilang PNS bodoh karena tak mau pinjam duit. Saya tak mau punya utang. Bagi saya hidup biasa-biasa aja. Semakin banyak keinginan, semakin banyak utang, semakin stres. Apalagi hidup sekarang menengok orang mendongak ke atas. Saya termasuk hidup yang biasa-biasa saja. Jadi masalah duit ini jangan sangka orang yang punya duit itu cukup. Tidak. Orang semakin banyak duit, semakin besar keinginan. Dulu, ketika gaji guru rendah, dianggap naik, kasih tunjangan. Ternyata setelah kasih tunjangan tetap tak cukup. Kenapa? Karena dulu waktu rendah dia pakai sepeda motor. Begitu tunjangan dia ambil kredit mobil. Makin stres. Bunyi klaksonnya pun kredit. Maka hidup yang tenang adalah hidup dengan apa adanya. Ada duit beli mobil, tak ada duit pakai motor. Tanya Bu Ides, saya pertama pulang ngajar Bu Ides itu kampus beliau saya ngajar. Bertahun-tahun saya pakai motor, tetap saya putih. Ngapain kita mesti hidup high class, hebat, mewah, ngutang? Tak pernah saya ngutang. Ada duit saya baru saya beli mobil. Dikasih orang saya duit 50 juta. Ustadz, ini kami kumpulkan 50 juta, Ustadz ambil. Tak mau saya. Ambillah Ustadz, kami ikhlas. Tak mau saya ambil. Untuk Ustadz belikan ke mobil. Tidak, aku bilang. Kenapa? Karena saya tak mau kalau saya ambil habis itu saya dijengkali orang. Kalau diundangnya saya tak datang. Ustadz dulu kan udah kami kasih duit. Orang tak bisa ngukur saya. Aku tak mau ambil. Datang orang ngasih Kijang Innova ke saya. Saksinya masih hidup lagi. Tidak, saya bilang. Aku tak mau. Aku tak mau ikut hidupku diukur orang. Hiduplah bebas merdeka. Indak takabek dengan apapun. Jangan jadi Jawi cucu Iduang. Cucunya Iduang. Kalau tuan pergi ke Kediri, jangan lupa membeli kubis. Kalau anak-anak sudah berdiri, tanda waktu sudah mau habis. Betul kan? Bagaimana caranya bertaubat menghilangkan semua dosa? Caranya pertama mandi taubat. Aku berniat mandi taubat lillahi ta'ala. Basah dari ujung rambut ke ujung kaki. Habis itu solat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Habis itu beristighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling bagus sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dosa kepada Allah diampunkan. Bagaimana dengan dosa kepada manusia? 2. Kalau terkait utang piutang, barang yang belum balik, balikkan, bayar. Pinjam meminjam, balikkan. Sakit hati, minta maaf. Bagaimana kalau dia tak memaafkan kita? Bukan urusan. Yang penting kita minta maaf. Tapi jangan dibilangkan. Maksudnya, aku minta maaf sama kau ya, tapi terserah kau lah, mau maaf, tidak. Bukan, jangan gitu. Bilang, aku meminta maaf. Masalah dia memaafkan, tak memaafkan, itu urusan dia. Yang penting kita minta. Kau udah minta maaf sama dia? Udah Pak Ustadz. Langsung. Enggak, aku DM 3 kali. Mana bisa, datanglah. Bagaimana hukum kita sebagai perangkat desa RT RW mendapat atau diberi uang dari orang yang telah dibantu seperti menyelesaikan surat tanah
Namanya gratifikasi. Kira-kira kalau kita tidak jadi pejabat, apa mungkin dia mengasih duit? Itu kan karena jabatan kan? Makanya sekarang kalau ada pejabat anaknya nikah, itu kado-kado itu diperiksa oleh KPK. Kalau di atas kelayakan, nikah kado 1 miliar, apa mungkin masuk akal? Di luar nurul itu. Tidak sah. Nah, maka dianggap sebagai temuan, diambil KPK.